Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai ya. Sekarang adalah pertemuan yang ke-7 nih ya, bukan ke-6 ya. Dan yang ke-7 ya. Nah, ini adalah bagian terakhir dari tema pembahasan mengenai konverter DC-DC ya. Di depan sebutnya ada 5 tipe yang akan kita bicarakan, yang kita bahas ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang kelima yaitu full bridge DC-DC converter ya. Jadi ini adalah DC-DC converter jembatan penuh ya. Jembatan penuh. Nah, ini adalah konverter DC-DC yang daerah operasinya paling luas ya. Dia bisa beroperasi pada 4 kuadran ya, yang terlihat. Dan karena itu pada full bridge converter ini daya itu bisa mengalir pada 2 arah ya. Jadi bidirection ya. Bidirection converter ya. Converter 2 arah. Dayanya bisa dari sisi input ke, bukan input ke output ya, tapi dari masukan keluaran atau sebaliknya ya. Dan full bridge converter ini juga nanti topologi yang sama bisa dipakai untuk inverter ya, sebagai salah satu topologi inverter yang paling banyak dipakai ya, inverter jembatan ya. Cuma kalau inverter tentu saja 3 fase ya, tetapi prinsip switchingnya itu sama dengan yang dipergunakan pada konverter DC to DC ini ya. Nah, jadi kita akan bicarakan adalah yang pertama prinsip operasinya ya, daripada full bridge DC-DC converter ini. Kemudian nanti teknik switchingnya ya. Nah, teknik switching daripada full bridge converternya 2 macam ya. Yang pertama dengan PWM bipolar ya. Teknik switching PWM bipolar. Yang kedua teknik switching PWM unipolar ya. Jadi ada 2, nanti akan terlihat dua-duanya, dan ini dua-duanya diterapkan untuk switching ya, saklar dari full bridge DC-DC converter ini ya. Nah, kemudian aplikasinya ya, terutama pada tiga aplikasi ini ya. Yang pertama sebagai sistem penggerak atau drive motor DC ya, jadi DC motor drive ya. Yang kedua untuk konversi tegangan DC ke AC yang sinus, AC sinus, ini untuk UPS ya. Dan yang ketiga konversi DC ke AC pada power supply DC ya. Power supply AC ya. Konversi DC ke AC pada power supply AC ya. Ya. Oke, ini adalah rangkaian dari full bridge converter ya. Full bridge DC-DC converter. Oke. Jadi ada 2 kaki ya, dia punya 2 kaki ya, dia pada gambar kaki A dan kaki B ya, kaki A dan kaki B ya. Kemudian ada inputnya DC yaitu tegangan VD, dan outputnya juga nanti DC yaitu tegangan VO ya. Nah, bebannya tadi ya ada 3 macam untuk 3 aplikasi ya.
Nah, terutama yang banyak dipakai untuk kontrol motor DC ya. Jadi ada dua kaki ya. Setiap kaki itu terdiri dari sebuah saklar, dua buah saklar ya, yang anti paralel dengan sebuah dioda ya, baik kaki A maupun kaki B. Ya. Nah, sistem kontrolnya itu tergantung kepada aplikasinya. Jadi bisa buat kontrol motor DC, bisa buat UPS, bisa buat power supply. Kelebihannya daripada full bridge converter ini adalah yang pertama, arus selalu dalam mode kontinu. Ya. Tidak seperti DC-DC converter yang sebelumnya, ya, di mana bisa masuk ke dalam mode operasi discontinue, ya, yang membuat sistem kontrolnya jadi semakin kompleks, ya, dan juga menyebabkan penurunan kapasitas pengiriman daripada daya, ya. Karena kalau masuk ke dalam mode operasi discontinue itu akan ada beberapa waktu di mana arus daripada induktornya nol, ya, sehingga secara keseluruhan ya pada rangkaian tidak terjadi pengiriman daya dari input ke output, ya, sehingga secara rata-rata totalnya menyebabkan penurunan kapasitas daya daripada converter. Ya. Nah, full bridge converter ini itu kelebihannya adalah ya walaupun bebannya sangat rendah, ya, arus itu selalu dalam mode continue. Ya. Yang kedua, ya, arus masuknya, arus ID, ya, arus yang ditarik dari sisi input, ya, itu dapat berubah secara seketika, ya, dapat berubah secara seketika. Kemudian konverter ini termasuk konverter 4 kuadran. Apa artinya? Artinya tegangan baik tegangan maupun arus keluaran, ya, dapat berubah arahnya, ya. Jadi arus keluaran misalkan IO, ya, itu arahnya bisa positif, ya, ke kanan kalau pada gambar, dan bisa negatif ke kiri, ya. Jadi kalau IO ke kanan maka arusnya positif, ya. Kalau IO-nya ke kiri ini pada gambar, maka arus bebannya atau arus keluarannya negatif. Jadi IO bisa positif, bisa negatif, ya. Demikian pula dengan VO atau tegangan keluaran. Ya, VO juga bisa positif, bisa negatif, ya. Dan ini tidak bisa dilakukan pada 4 konverter terdahulu, ya. Baik itu buck converter maupun boost converter, buck boost converter maupun chuck converter. Ya. Tapi khusus untuk full bridge converter, ya, ini baik tegangan maupun arusnya di sisi keluaran itu bisa berubah arah, ya, gitu. Nah, ini kemudian digambarkan ya pada diagram arus tegangan, ya, di mana konverter ini bisa ada pada semua kuadran, ya. Pada kuadran 1 misalkan, ya, kanan atas, ini pada gambar yang kanan, ya. Ini kuadran 1 yaitu kalau IO-nya positif dan VO-nya juga positif. Ini kuadran 1, ya. IO positif, ya, VO positif, ya. Makanya berarti dayanya, karena daya merupakan tegangan kali arus,
maka PO sama dengan VO kali IO. Ya, PO-nya positif, IO-nya positif, maka PO-nya juga positif. Ya, kuadran 1. Kalau PO positif atau daya keluaran positif, berarti ya daya ya yang dialirkan dari sisi masukan atau input itu ya dikirimkan ke sisi beban ya. Bisa juga tegangannya positif ya. Arusnya positif masih ke arah kanan, tetapi tegangannya VO-nya negatif ya. Negatif di atas maksudnya ya, VO-nya ya. Gitu ya. Kalau yang pertama positifnya di atas, kalau yang sekarang ini ya itu ada di kuadran 2, IO-nya positif tapi VO-nya negatif. Ya. Maka dayanya PO sama dengan VO dikali IO, negatif kali negatif positif. Ya. Kalau positif berarti aliran daya dari VD ke PO, ya, dari sisi dari sisi VD ke sisi VO ya. Karena saya udah nggak bisa lagi mengatakan dari sisi sumber ya, karena ini bisa dua arah dayanya ya. Misalnya tadi ya kuadran 2 IO-nya positif tetapi VO-nya tegangannya sudah negatif, maka PO sama dengan VO kali IO ya, PO-nya negatif tapi IO-nya positif, maka PO-nya pun juga negatif ya, karena tegangan negatif kalikan arus positif itu hasilnya daya yang negatif ya. Itu kuadran 2. Kuadran 3 tegangannya negatif ya, arusnya juga negatif ya, maka dayanya akan negatif VO dikalikan negatif IO akan menjadi positif ya, positif VO ya. Kuadran 3 itu ada di kiri bawah. Yang satu lagi kuadran 4 ya, PO-nya positif tetapi IO-nya negatif ya, sehingga PO kali VO menjadi negatif ya. Nah, jadi pada kuadran 1 ya dan kuadran 3 ya, di mana PO dikalikan VO sama dengan positif ya, maka konverter ini ya berfungsi seperti inverter ya, yaitu mengalirkan daya dari sisi VO ke sisi PD ya. Kebalik ya, dari sisi VD ke sisi PO kalau positif ya. Baliknya pada kuadran 3, kuadran 2 dan kuadran 4 ya, di mana salah satu dari VO atau IO negatif ya, maka PO-nya negatif. Kalau dayanya negatif ya berarti daya dialirkan dari sisi VO ke sisi PD ya. Nah, adapun sistem kontrolnya tergantung pada aplikasi. Nanti kita akan lihat dua tipe ya, PWM bipolar dengan PWM unipolar. Ya. Nah, jadi kalau lihat dari diagram VOIO ini ya, itu aliran daya bisa dua arah ya, arus bisa dua arah ya, tegangan juga bisa dua arah atau dua polaritas ya. Dan itu dikatakan full bridge converter ini adalah generik ya dari hampir semua konverter yang dipakai pada berbagai keperluan ya, karena dengan
rangkaian yang relatif sederhana ya, dan cara switching juga relatif sederhana, tetapi bisa memberikan 4 mode atau 4 kuadran operasi ya. Baik. Nah, kalau kita perhatikan pada rangkaian daripada full bridge converter ini ya, maka kita akan lihat bahwasanya inputnya itu merupakan tegangan DC yang konstan. Ya, kalau konstan dikasih notasi huruf besar, jadi V besar D ya. Kemudian yang kedua, tegangan DC outputnya, tegangan keluaran ya, itu adalah VO ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. VO dengan V besar ini adalah nilai rata-rata ya, atau nilai RMS-nya daripada tegangan VO yang berubah terhadap waktu ya. Nah, VO ini dapat diatur besarnya maupun polaritasnya ya. Bisa dibesar kecilkan atau bisa dibikin positif atau negatif ya. Begitupun dengan arus DC keluarannya IO ya, juga dapat diatur besar maupun polaritasnya ya. Polaritas arus IO bisa ke kanan atau bisa ke kiri ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Karena tadi itu ya, sehingga bisa beroperasi pada 4 kuadran ya, di mana daya bisa mengalir dalam 2 arah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kerja daripada converter full bridge ini ya. Full bridge converter ya. Yang pertama kalau dilihat pada gambar ya, itu setiap saklar yang ada pada converter ini itu dihubungkan ya secara antiparalel dengan sebuah dioda ya. Dengan sebuah dioda. Contoh di sini ya. Pada kaki A ini ada 2 saklar, TA plus sama TA min ya. Kemudian pada kaki B juga ada 2 saklar ya. Saklar TB plus dengan TB min ya. Yang masing-masing itu dihubungkan secara antiparalel dengan sebuah dioda ya. Jadi dari mulai TA1 TA plus ya, TA plus ya punya pengiring atau pengikut ya, atau apalah namanya ya, disebut TA plus ya, TA plus. Kemudian di bawahnya pada kaki yang sama, ini kaki A nih ya, yang belah sini ya, kaki A itu saklarnya adalah TB minus, sedangkan dioda yang dihubungkan secara antiparalel itu adalah DA minus ya. Lalu yang kedua adalah saklar yang ada pada kaki B ya. Ini kaki B, kaki A yang ini katakan kaki B. Ya. Nah, jadi setiap saklar itu dilengkapi atau dihubungkan secara antiparalel dengan sebuah dioda. Yang menyebabkan ya arus itu bisa mengalir pada 2 arah. Ya. Tergantung kepada polaritas dari arus keluaran atau arus beban IO. Ya. Nah, setiap saklar yang dalam kondisi on itu tidak lantas pasti konduksi, ya, tidak lantas pasti mengalirkan arus, tidak, ya. Ini bedanya dengan pada
pembahasan konverter yang sebelumnya ya. Kalau pada full bridge converter ini walaupun sudah dalam kondisi on ya, sudah terbias maju gitu kan ya, tetapi saklar ya bisa konduksi mengalirkan arus atau juga bisa tidak mengalirkan arus tergantung pada arus keluarannya ya. Bagi contoh ini saklar TA plus ini ya, itu kalau arah arusnya itu ya dari atas ke bawah ya pada kaki A, maka saklar TA plus yang akan konduksi, yang akan mengalirkan arus ya. Gak bisa diodanya karena keblok sama dioda yang mengarah ke atas. Tapi ketika arah arus IO-nya tuh sebaliknya ya ke atas ya, maka meskipun TA plus dan TA min ini ya itu sudah dalam on state ya, dalam kondisi on ya kan, tetapi dia tidak konduksi ya, konduksinya lewat dioda DA min dan DA plus ya. Begitupun juga dengan saklar pada kaki B ya, yaitu TB1 DB1 dengan TB2 DB2 ya. TB plus dan TB min dengan TB min DB plus. D ini untuk dioda ya. Jadi kaki A ya punya dua saklar dan dua dioda. Kaki B juga sama, punya dua saklar yaitu TB plus dengan TB min dan dua buah dioda ya, yaitu DB plus dengan DB min ya. Ya, jadi konduksinya saklar itu tergantung kepada arus beban ya. Nah, kemudian kedua saklar pada satu kaki yang sama, perhatikan ya, saklar kaki A ini ya, dan kaki B ini kaki B. Ya, kaki A itu ya ada dua pasangan saklar dan dioda. Ya. Nah, aturannya adalah saklar pada kaki yang sama itu tidak boleh konduksi bersamaan. Ya. Tidak boleh mengalirkan arus secara bersamaan. Kenapa? Nah, kalau itu terjadi berarti terjadi short circuit nih pada masukan ini ya, kayak di jam di sini kan, maka akan menyebabkan mengalir arus short circuit yang besar ya. Karena itu peraturannya adalah saklar dalam satu kaki ya, kaki A atau kaki B itu nggak boleh on secara bersamaan ya. Kemudian tegangan input ya itu bisa berupa tegangan DC yang konstan ya, artinya tidak berubah-ubah ya besar maupun polaritasnya, tapi juga bisa variabel ya. Nah, kalau tegangan masukannya variabel ya, kalau kita menginginkan tegangan keluaran yang konstan, maka kita mesti melakukan pengaturan ya pada sisi masukannya nih ya, begitu ya. Kemudian tegangan DC keluaran itu bisa diatur ya, besar maupun polaritasnya ya. Begitupun dengan arus tadi ya, sehingga bisa beroperasi pada 4 kuadrat, daya dapat mengalir dalam dua arah, bisa dari VD ke VO atau dari VO ke VD ya. Nah, jadi kedua saklar pada satu kaki yang sama itu nggak boleh konduksi bersamaan ya, bukan nggak boleh on bareng ya. Ini pada
full bridge converter ini itu harus dibedakan antara posisi on dengan posisi konduksi. Itu ya. Nah, kalau pada konverter yang sebelum-sebelumnya itu sama, on berarti konduksi ya. Nah, tapi kalau pada full bridge itu enggak ya. Saklar yang on itu belum tentu konduksi ya. Gitu. Tergantung kepada arah arus keluarannya ya. Jadi arus pada kaki A ya itu bisa dilewatkan oleh saklar atau juga bisa oleh dioda ya yang dihubungkan secara antiparalel dengan saklar. Ya. Begitupun arus kalau lewat kaki B ya, lewat kaki B ini ya bisa lewat saklar ya, TB min dan TB plus, bisa juga lewat dioda ya dari DB min ke DB plus ya. Semuanya tergantung kepada arah arus bebannya ya. Nah, kalau terjadi saklar pada kaki yang sama konduksi ya berbarengan, maka terjadi short circuit ya. Karena itu ya, karena kita sudah pernah lihat ya bahwasanya perubahan arus itu kan ternyata tidak seketika ya, tidak seketika kan ya, nggak melompat. Nah, maka untuk antisipasi ya diberikan apa yang namanya blanking time ya. Blanking time itu adalah waktu apa namanya kosong ya, waktu mati ya. Artinya ada masa di mana saklar TA plus dengan TA min ya pada kaki A itu dua-duanya nggak konduksi ya. Nah, ini adalah interval ya pada setiap komutasi. Jadi arus dari saklar A yang akan pindah ke saklar B itu ya, karena nggak boleh hidup berbarengan kan, maka harus disediakan waktu jeda ya, waktu jeda ya sebelum betul-betul ya harus berpindah ke saklar yang satunya lagi ya, supaya apa namanya tidak terjadi overlapping ya, sehingga menyebabkan kedua saklar konduksi pada saat yang bersamaan ya, itu akan menyebabkan short circuit ya pada rangkaian. Jadi blanking time ini adalah dalam rangka ya memastikan tidak terjadi ya kondisi di mana saklar atas dan saklar bawah pada sebuah kaki ya itu konduksi secara bersamaan. Ya. Nah, cuma untuk analisis ya saklarnya dianggap ideal ya, sehingga arus itu bisa padam secara seketika ya, seperti pada pembahasan mengenai apa namanya penyiarah DC-DC converter dasar ya gitu ya. Nah, ini perubahan apa namanya komutasi arus itu dari satu saklar ke saklar yang lainnya itu kan berlangsung secara gradual ya. Tapi kalau kita anggap saklarnya ideal itu bisa terjadi secara seketika, melompat ya. Jadi apa bisa padam secara seketika. Nah, kalau seperti ini ya karakteristik saklarnya berat, maka nggak perlu blinking time karena nggak akan pernah ketemu tuh ya on berbarengan, karena begitu saklar A-nya off ya atau begitu saklarnya saklar A-nya on, saklar A plus TA plusnya on, saklar TA minusnya sudah mati gitu ya, sehingga tidak akan overlapping ya yang menyebabkan short ya. Nah, jadi tergantung kepada arah arus bebannya ya, atau IO, arah arus keluaran yang menuju ke beban. Contoh switching kaki A ya. Kita
Mesti bolak-balik dengan rangkaian nih. Ya. Nah, yang pertama adalah kalau TA plus ya dalam kondisi on, ya. On itu artinya adalah tersambung ya, kontak pada saklarnya ya. Kalau off berarti terbuka ya. Nah, kalau TA plus berarti saklar bagian atas kaki A ya. Dalam kondisi on, maka TA minnya ya, saklar di kaki A yang bagian bawah, yang di bawah itu harus off. Ya, nggak boleh berbarengan on. Ya. Kalau berbarengan off nggak ada masalah ya. Nah, ya. Maka tergantung IO-nya. Kalau IO-nya positif, ya kita lihat di sini ya. IO yang ini ya. Ini adalah kaki A, yang atas adalah TA plus, yang bawah TA minus. Nah, untuk TA plus ini ya, ketika saklar TA plusnya on ya, tapi arusnya positif ya, maka arusnya akan lewat TA plus ya, lewat TA plus ya. Jadi VD dari sumber ya, itu akan lewat saklar TA plus kemudian ke beban ya. Nanti dia akan kembali lewat saklar TB min gitu ya. Kalau digunakan strategi ya menyilang ya, di mana TA plus dengan TB min ini akan selalu bareng ya, akan selalu sinkron. Kalau TA plus sedang on, maka TB min juga sedang on ya, jadi menyilang ya ininya sinkronisasinya ya. Nah, jadi dari VD ya, kalau IO-nya positif ya, IO ini kan kalau di sisi masukkan jadi ID kan ya, maka IO akan lewat saklar kemudian ke beban, kembali dari saklar TB min, nggak bisa lewat dioda karena kan ngeblok ya. Begitu pula dengan arus masuk ya, itu nggak bisa lewat dioda DA plus karena kan diblok ya. Arus nggak bisa lewat dari katoda ke anoda, makanya blok ya. Nah, tapi kalau arus IO-nya negatif ke arah kiri ya, itu nah maka yang akan konduksi adalah diodanya ini ya. Kalau arah IO-nya ke kiri, maka dia akan melewati dioda ya, ke sumber, kemudian di sini kembali lewat dioda DB min ke beban ya. Gitu. Jadi kalau pada kondisi TA plusnya on ini ya, kalau arusnya positif akan lewat saklar TA plus ya, dan di kaki B lewat TB min, tetapi kalau arusnya negatif maka akan melewati DA plus ya, dan untuk kaki B-nya lewat DB min ya. Jadi tergantung kepada arah arus bebannya ya. Nah, demikian maka ya pada waktu TA plus-nya sedang on, sedang konduksi ya, itu VAN ya, V dari kaki A ya ke titik negatif ya daripada input itu VAN ya, kita bisa lihat itu sama dengan VD ya, VAN sama dengan VD
ya. Jika TA plusnya on dan TA minnya off. Jadi yang ini on, yang ini off. Ya harusnya lewat sini. Nanti kembali lewat saklar yang ada di kaki B, yaitu TB min dan DB min juga tergantung kepada arah arusnya tadi ya. Kalau arus IO-nya positif begini ya, maka akan melewati saklar TB min ya. Tapi kalau IO-nya ke kiri negatif, maka akan melewati saklar DB min ya. Gitu. Nah, sebaliknya juga kalau TA min yang dalam kondisi on-nya sekarang ya, sedangkan TA plusnya dalam kondisi off, karena TA min yang on, ya ini off tertutup, maka ini harus terbuka ya. Ini terbuka, ini harus tertutup ya. Nah, sama juga ya, tergantung kepada arah arus. Kalau arah arusnya adalah ke kiri ya, IO-nya ke kiri, maka dia akan ke sana nggak bisa karena sedang terbuka lewat TA min ya. Jadi dari sumber ya TA min dan ke beban. Nah ya, dari sini baliknya lewat mana? Lewat yang atas ya, kan TA min sini ya, pasangan yang menyelang ya, lewat DB plus ya sana ya. Ini sekali lagi kalau yang sedang konduksi adalah yang sedang on ya, sorry ya. Karena on belum tentu konduksi ya. Sedang on ya, sedang tertutup ini TA minusnya ini ya. Arus akan lewat saklar TA minus ini kalau arus bebannya negatif ya. Dia punya pilihan lewat TA min atau lewat DA min. Nah, DA min nggak bisa, maka lewat TA min ya. Kemudian nanti ya dari sini akan ya balik ke beban lewat TB plus, nggak bisa lewat DB min ya, ketahan oleh Jordan ya, bawah gitu ya sirkulasinya ya. Nah, ya gitu. Jadi apa namanya, tergantung kepada arah arusnya ya. Nah, pada TA min yang kondisinya on ya, kalau TA minnya on ini menutup ya, maka VAN kan sama dengan ini kan, sama dengan 0 ya, sama dengan 0 karena tegangan di sini kan 0 ya. Maka VAN kalau TA min-nya sedang on, sedang menutup, VAN-nya dari A sini sampai N, dari sini sampai sini sama, itu akan sama dengan 0. Nah, sehingga kalau dihitung ya, nilai VA rata-ratanya ya, ini VA fungsi waktu ya, ini VA rata-rata ya, adalah penjumlahan apa rata-rata VAN ya pada waktu TA plus yang sedang kondisi on dengan pada waktu TA minnya yang dalam kondisi on. Jadi sebenarnya VD T on tambah 0 kali T off dibagi TS ya, begitu, sehingga akan sama dengan VD kali T on per TS sama VD kali duty rasio. Duty rasionya saklar TA plus ya. Jadi dapat lagi hubungan sederhana ya, VAN sama dengan duty rasio D kalikan dengan PD ya. Nah, dengan cara yang sama ya, logika yang sama, maka akan diperoleh VBN sama dengan VD ya, kali duty rasio ya, sama ya. Duty rasio dari mana, daripada saklar yang mana? Saklar yang TB plus ya, begitu. Karena kan pergantian ya. Jadi polanya itu adalah menyelang ya.
ini sama ini bareng, ini sama bareng. Jadi kalau ini on, ini off, ini off. Ya. TA plus on, TB min on, maka TA minnya harus off, TB plus juga harus off. Ya. Karena kalau nggak begitu akan short. Ya. Jadi dari situ kita bisa hitung VO. Ya. VO dari rangkaian ini VO, ya VO itu ini sama dengan VAN dikurangi VBN ya. Ini sampai sini VAN, ini sampai sini VBN ya. Maka dengan VO dari sini sampai sini atau dari sini sampai sini, yang titik putih ini ya, itu sama dengan VO tegangan keluaran, yaitu sama dengan VAN dikurangi VBN. Tegangan dari sini sampai sini sama dengan tegangan sini VAN dikurangi tegangan di sini VBN. Ya. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat ya, ini sama-sama ditentukan oleh duty ratio ya, duty ratio A maupun duty ratio B ya. Jadi VO dapat dikontrol dengan mengontrol atau mengatur duty ratio D ya, sama seperti pada rangkaian konverter DC-DC yang lainnya ya, dengan cara mengontrol atau mengadjust D ya, kita bisa mengontrol tegangan keluaran ya, yang tidak tergantung kepada besar dan arah arus keluaran ya. Ini keuntungannya ya. Nah, jadi itu cara kerjanya ya. PO-nya tergantung nilai daripada duty ratio atau D. Nah, sekarang bagaimana kontrolnya? Itu ada dua cara ya, cara switching atau mengatur ya on off daripada saklar ya di kaki A maupun kaki B itu dilakukan dengan PWM ya, pulse width modulation. Ada dua tipe PWM yang dipakai untuk full bridge ini ya. Ada tipe bipolar, yang pertama, yang kedua tipe unipolar. Ini tipe PWM bipolar ya. Jadi setiap saklar itu berpasangan ya, secara menyelang, TA plus dengan TB min dan TB plus dengan TA min. TA plus dengan TB min. TA plus dengan TB min. Dan TA min dengan TB plus. Jadi berpasangan. Ya, ini mereka bareng ya, paralel ya, atau synchronize ya. Kalau ini on, yang ini on juga ya. Kalau yang di atas kiri ini off, maka yang bawah kiri juga akan off ya. Bawah kanan, sorry ya. Begitupun juga TA min berpasangan dengan TB plus ya. Mereka akan on dan off pada waktu yang bersamaan. Ya. Ini kalau menggunakan PWM bipolar gitu ya. Nah, kemudian saklar yang berpasangan tadi ya, konduksi bersamaan, jadi TA plus dengan TB min ya, konduksi ya, sedangkan TB plus dengan TA min itu tidak konduksi. Lalu kemudian pasangan saklar ya, TA plus TB min dengan TB plus TA min ini harus bergantian konduksinya. Jadi ketika TA plus yang atas ya dengan TB min sedang on, maka TA min dan TB plus off. Ya, sebaliknya ketika TA min ya, TA min itu berarti kaki A yang bawah ya, dan TB plus berarti kaki B yang atas ya. Kalau TA min dan TB plus ini sedang on, maka
saat yang sama TA plus dan TB min off. Jadi bergantian ya. Tiap ada dua pasang menjelang ya, kemudian setiap pasangan ini akan konduksi secara bergantian. Nah, lalu kemudian sinyal switching yang akan mengatur ya kapan pasangan saklar ini on dan kapan off-nya itu diperoleh dengan membandingkan tegangan segitiga ya sebagai tegangan kariernya ya pada frekuensi switching tentu saja ya kita singkat sebagai V3 ya dibandingkan dengan V control ya. V control sudah kita bicarakan sebelumnya ya, itu merupakan error ya antara tegangan keluaran ya hasil pengukuran dengan tegangan keluaran yang diinginkan atau referensi. Maka selisihnya itu disebut sebagai V control. V control dibandingkan dengan tegangan segitiga ya. Aturannya adalah kalau V control lebih besar daripada V triangular atau V segitiga ya, maka pasangan TA plus dan TB min yang on ya. Sebaliknya TA min dan TB plus off. Ya, tapi kalau V kontrolnya lebih kecil daripada V triangular atau tegangan segitiga, maka gantian TA min dan TB plusnya akan on, sedangkan TA plus dan TB minnya akan off. Nah, sehingga kalau digambarkan seperti ini, ya, ini adalah sinyal kariernya ya berupa satu gelombang tegangan segitiga, oke, ya, dibandingkan dengan V control, ini V control ya, V control bisa naik turun, ya kan? Kalau V kontrolnya lebih besar daripada V segitiga, ya, maka yang akan konduksi adalah TA plus dan TB min. TA plus dan TB min, ya. Kalau V kontrolnya lebih besar daripada V triangular, ya. Sebaliknya kalau V kontrolnya lebih kecil, ya dari V triangular atau V segitiga, ya, maka yang akan on adalah TA min dan TB plus, ya. Sedangkan TA plus dan TB min gantian off, ya. Bergantian. Ya, ini. Ya, kalau V kontrolnya, ini V kontrol lebih tinggi daripada V triangular, ya maka mulai di sini ya. Nih, dari sini sampai sini V kontrolnya lebih tinggi daripada V segitiga atau triangular, ya. Maka yang akan konduksi sudah aturan tadi adalah TA plus dan TB min. Ya. Nah, tadi kalau TA plus dan TB min yang konduksi, maka VAN-nya sama dengan VD. Itu, ya. Nah, kemudian kalau V kontrolnya lebih kecil daripada V segitiga, berarti ini ya, dari sini sampai sini. Ya, V kontrolnya lebih kecil daripada V triangular atau V segitiga. Ya, maka yang akan on adalah TA min dan TB plus, gitu ya aturannya. Ya, TA min dan TB plus yang on kalau V kontrolnya lebih kecil daripada V triangular, ya. Dan di depan tadi kalau yang on adalah TA min dan TB plus, maka keluarannya itu sama dengan 0. Nah, tadi ya. Ya, PAN-nya sama dengan 0 ya kalau TA min dan dalam kondisi on ya. Dan pasangannya TA min berarti TB plus ya. Itu sama dengan 0. Ya, nah, lihat di sini ya. 0.
ya, VAN-nya akan sama dengan 0. Ya, pada waktu V kontrol lebih kecil daripada V triangulur. Ya. Nah, maka akan diperoleh VAN yang berfluktuasi ya nilainya antara VD dengan 0. Ya. Selama TA plus dan TB min-nya on, itu tegangan VAN sama VD. Ya. Sedangkan pada waktu TA min dan TB plus yang on, tegangannya 0. Ya. Bentar ya. Sam. Ini udah begini aja. Ya. Nah, sebaliknya dengan VBN ya. Dengan VBN tadi kebalikannya ya. Kita lihat di ya. Ya. VBN ini berarti ya VBN kalau apa namanya pasangan kebalikannya ya. Kalau TA min dan TB plus yang sedang on, tegangan VBN sama dengan PD ya. Dan pada waktu TA plus dan TB min yang sedang on, tegangannya 0 ya. Nah, sedangkan VO adalah VAN dikurangi VBN, maka kita akan dapatkan ini kita kurangkan ya. Di sini sama VD ya. Di sini sama dengan min VD ya. Min VD. Ya, jadi akan VO akan berubah-ubah antara plus VD dengan minus VD ya. Begitu ya. Ini VO-nya ya, ini VA, ini VBN, ini VO-nya. Ya. Jadi antara minus VD dengan plus VD ya. Berfluktuasi. Nilai rata-ratanya adalah VO, tegangan DC keluaran. Ya. Nah, gambar gambar D ini, kurva D ini adalah kondisi on state-nya ya. Jadi saklarnya on ya. Sedangkan mana yang konduksi itu tergantung pada arus tadi ya, itu arus beban atau arus keluaran. Ini arusnya ya. Ketika tegangannya positif ya, dia akan naik. Ketika tegangan negatif dia akan turun ya. Kemudian ini positif naik lagi sampai sini ya. Kemudian negatif turun seterusnya ya. Ini adalah IO ya. Nilai tegangan keluaran sesaat ya, dia berubah terhadap waktu. Nah, tegangan rata-ratanya adalah IO dengan I besar ya. Gitu ya. Jadi nilai rata-rata daripada IO yang berfluktuasi ini ya. Fluktuasi. Ya. Nah, nanti mana yang konduksi ya pada setiap kaki itu tergantung pada arusnya. Tapi contoh di sini ini adalah dari sini yang saya tunjukkan dengan kursor ya sampai sini, ini adalah waktunya TA min dan TB plus yang sedang on ya. Jadi TA min dan TB plus standby on, siap untuk mengalirkan arus ya. Tapi apakah TA min dan TB plus mengalirkan arus atau dioda anti paralelnya yang mengalirkan arus tergantung pada arah arusnya. Ya, sebagai contoh di sini ya. Nih, ya. Pada arus ini dari sini sampai sini ya. Arusnya positif kan? Ya. Betul ya.
arus positif. Ya. Maka yang akan konduksi adalah selama arus IO-nya positif, ya, ketika Ta- dan Tb plusnya on, itu adalah diodanya Da- dan Db plus. Ya, kita lihat ya. Kalau arusnya positif kan positif ya dari sini sampai sini ya, sampai sini mulai dari sini 0 ya, negatif ya ke bawah di sini ya. Nah, kita lihat ini ya, Ta- Tb plusnya on, ya, arusnya positif. Ta- ini ya, sama Tb plus kan silang ya. On, kalau on berarti menutup ya. Arusnya positif ke sana ya. Nah, maka dia nggak lewat sini tapi lewat dioda. Dia lewat Da-, nah ya, ke beban, kemudian akan ya balik lewat Db plus ya. Jadi karena IO-nya positif ya, walaupun Ta-nya ini on ya, tetapi arus bebannya lewat dioda ya. Tapi kalau arusnya lagi negatif, nah ya, karena kan dari gambar ini kan arus bisa positif bisa negatif kan, ya. Tuh. Karena arus sesaatnya itu AC ya, ada saatnya positif, ada saat negatif ya. Tapi ketika arus sesaatnya sedang negatif nih ya, dikit aja nih segini ya, ini negatif nih ya. Nah, maka yang akan konduksi adalah Ta- dan Tb plus ya, sedangkan diodanya akan mengeblok ya. Kalau arus negatif, nah, maka nggak bisa lewat dioda, akan lewat sini ya. Jadi arah arusnya adalah ya dari sini, ini nggak bisa lewat kalau negatif ya, nggak bisa lewat dioda, atau lewat Ta- ke atas, kemudian di sini nggak bisa lewat dioda juga, tapi lewat Tb plus, kemudian balik ke beban. Jadi sirkulasi arusnya kemari, kemudian nah gitu ya. Jadi mana yang akan konduksi, apakah saklar atau apakah dioda anti paralelnya ya, itu tergantung kepada arah arus sesaatnya ya. Bedakan antara arus sesaat dengan arus rata-rata ya. Nah, ini arus sesaat namanya nih, fungsi waktu ya. Ternyata dia tidak konstan. Yang konstan apa? Nilai rata-ratanya ya. Ini pada arus beban yang positif ya. Nah, gambarnya F ini adalah kondisi pada waktu arus bebannya IO dengan I besarnya negatif. Lihat ya. Kalau ini turun terus ya, makin kecil ya, nanti ada saatnya ya arus rata-rata negatif. Ya. Ini beda lagi mana yang konduksi ya. Gitu. Jadi waktu konduksinya kalau pada arus beban rata-rata positif itu lebih panjang diodanya ya, tapi kalau pada arus beban rata-ratanya negatif ya, yang lebih panjang adalah saklarnya konduksi ya, begitu. Nah, jadi ini adalah komparasinya ya. Lalu kemudian ini adalah PWM-nya ya. Kemudian ini adalah tegangan keluarannya, ini arus keluaran ya. Dari gambar ini, gambar A bisa diturunkan bersamaan ya, bahwa
triangular ya, fungsi waktu ini ya, yang ini ya, ini berapa nilai pada saat tertentu itu sama dengan nilai puncaknya dikalikan dengan T dibagi periode per 4 ya. Ini untuk waktu dari 0 sampai TS per 4 ya, dari sini sampai sini aja ya, seperempat. Ini setengah TS, ini seperempatnya ya. Maka pada T sama T1 ini contohnya ya, itu V triangularnya sama dengan V kontrol ya. Maka kita ganti T dengan T1 dan V3-nya dengan V kontrol, kita akan dapatkan T1 sama dengan V kontrol ya, nilai sesaat bagi dengan V triangular ya, nilai puncaknya dikalikan dengan TS per 4. Lalu dari gambar A juga kita bisa lihat bahwa T on untuk TA plus dan TB min yang ini ya, ketika V kontrolnya lebih tinggi daripada V triangular ya, yang ini kan itu sama dengan ini T1, ini T1 tambah TS per 2. Jadi 2T1 tambah TS per 2 ya. Maka duty ratio ya untuk TA plus dan TB min adalah T on dibagi TS-nya kan, T on-nya adalah ini 2T1 tambah setengah TS ya, dibagi TS ya, maka hasilnya adalah setengah kali 1 tambah V kontrol per V3 ya. Sedangkan duty ratio untuk pasangan saklar ya, lawannya yaitu TA min dan TB plus adalah 1 kurangi D1 ya, begitu ya. Jadi D1 ya tambah D2 harus sama dengan 1 ya kan ya. Nah dari sini VO sama dengan VAN minus VBN ya, sama dengan D1 kali VD di depan sudah ada ya, dikurangi D2 kali VD ya, sedangkan D2 yang sama 1 dikurangi D1, maka PO akan sama dengan 2D1 minus 1 kali VD ya. Lagi didapatkan hubungan yang sederhana ya antara tegangan keluaran dengan tegangan masukan ya. PO sama dengan 2D1 dikurangi 1 dikalikan dengan VD. PO tegangan keluaran rata-rata dan VD tegangan masukan ya. Dan D1 adalah duty ratio untuk pasangan saklar TA plus kaki A yang atas dengan TB min kaki B yang bawah silang ya, itu duty ratio D1 ya. Nah duty ratio untuk pasangan saklar satu lagi silang yang lain, yang satu lagi berarti TA min ya kaki A yang bagian bawah dengan TB plus kaki B yang atas itu adalah 1 dikurangi D1 ya. Jadi D1 tambah D2 sama dengan 1, cocok ya, karena kan mereka bergantian ya, switchingnya bergantian ya. Nah dari sini ya bisa diturunkan rumus ya, VO dirubah bentuknya ya menjadi sama dengan PD ya per V triangular maksimum dikalikan dengan V kontrol sama dengan K suatu konstanta dikalikan dengan V kontrol ya. Jadi nampak bahwasanya tegangan keluaran rata-rata merupakan berbanding lurus dengan V kontrolnya gitu ya. Jadi ya dengan mengatur V kontrol ya dikalikan dengan suatu konstanta kita akan mendapatkan tegangan keluaran tertentu ya, hubungannya linear ya. Jadi simpulannya tegangan keluaran ya itu sama dengan
K kali V kontrol, di mana K-nya sama dengan PD, tegangan masukan dibagi dengan tegangan segitiga maksimum, itu yang merupakan sebuah konstanta. Ya, jadi dari gambar switching juga terlihat bahwasanya ini ya, PO ini berubah antara plus VD, ini plus VD dengan minus VD. Plus VD, minus VD, plus VD lagi, minus VD ya. Jadi pada tegangan keluarannya itu ada dua polaritas, plus VD sama minus VD. Ya, itulah sebabnya disebut sebagai bipolar. Ya, dua polaritas. Ya. Lalu kemudian arus output keluaran rata-rata, ya, IO itu bisa positif, bisa negatif. Ya, IO bisa positif, bisa negatif. Contoh misalkan ya, pada selang waktu ini ketika T amin dan TB plusnya on, ya, itu dari sini sampai sini IO-nya positif, kemudian negatif. Lalu kemudian masih negatif sampai di sini lalu positif. Ya. Jadi selama satu periode switching, ya, ada 2 kali arusnya positif dan 2 kali arusnya negatif. Nah, itu akan menentukan saklar mana yang konduksi, ya, atau diodanya yang konduksi, ya. Nah, itu akan menyebabkan daya itu bisa mengalir pada dua arah, ya. Dari arah VD ke VO, ya, kalau IO-nya positif, ya, dan dari VO ke VD kalau IO-nya negatif, ya. Oke. Itu yang bipolar, ya. Yang unipolar sekarang yang kedua, ya. Itu ada dua carrier, ya. Dua V control, carriernya sama segitiga, cuma sekarang yang dibandingkan adalah V control dan minus V control, ya. Untuk membangkitkan PWM-nya, ya. Yang pertama, yang perbandingan V control itu untuk kaki A, ya, sedangkan yang hasil perbandingan minus V control untuk kaki B, ya. Jadi sekarang kaki A dan kaki B itu tidak dikontrol secara terpisah. Kalau tadi kan berbarengan, ya, nyilang, ya. A yang atas TA plus dengan B yang bawah bersamaan, ya. Jadi TA plus sama TB min. Lalu kemudian A yang bawah TA min dengan B yang atas TB plus itu juga berbarengan, saling menyilang, ya, pada PWM bipolar. Nah, pada PWM unipolar itu masing-masing dikontrol dengan PWM yang berbeda, ya. Untuk kaki A atau PWM hasil perbandingan V kontrol dengan V triangular atau V segitiga, ya, sedangkan kaki B itu dikontrol oleh PWM, ya, hasil perbandingan antara minus V kontrol, ya, dengan V triangular, ya. Nah, aturannya adalah kalau V kontrolnya lebih besar pada V triangular, ya, maka yang akan on dari kaki A adalah TA plus yang atas, ya, atas. Sebaliknya, kalau V kontrol lebih kecil daripada V triangular, yang akan kondusif TA min yang bawah. Ini aturannya, ya. Sedangkan kaki yang B itu dikontrol dengan PWM yang lain, walaupun sering berhubungan karena kariernya sama, frekuensinya sama, ya, lalu kemudian juga V kontrol juga sama, cuma berbeda polaritas aja, ya, gitu. Jadi pasti tetap ada hubungannya, ya. Nah, kalau min V kontrolnya lebih besar daripada V segitiga, ya, maka yang akan on adalah TB plus, saklar kaki B yang atas. Sebaliknya kalau minus V kontrol lebih kecil daripada V segitiga, yang akan kondusif adalah saklar B bagian bawah atau TB min. Nah, kalau digambarkan begini, ya, jadi ada dua
sinyal kontrol, ya, dua V kontrol sama negatifnya, ya, tinggal dikasih apa namanya pembalik, ya, akan dapat minus V kontrol, kemudian dibandingkan, ya. Maka hasilnya adalah seperti ini, ya. Ini PAN, ini VBN, ini VO. Tuh. Ya, kalau tadi VO-nya berfluktuasi antara plus VD dengan minus VD, ya, yang ini antara plus VD dengan minus VD, makanya disebut bipolar. Ya, kalau pada unipolar enggak, satu aja, selalu, ya, plus VD 0, plus VD 0, plus VD 0. Ya, ini adalah PWM-nya, ini PWM untuk kaki A, ini PWM untuk kaki B. Ya, contoh di sini, ya, V kontrol, ya, dibandingkan dengan V segitiga, ya. Ini untuk kaki A. Ya, dari sini sampai sini, ya, V kontrolnya lebih kecil daripada V triangular. Maka yang akan konduksi adalah TA negatif, ya. Sedangkan dari sini sampai sini, V kontrol lebih tinggi daripada V segitiga, yang akan konduksi adalah kaki saklar yang bagian atas, TA plus. Jadi ini bagian TA min, ya, yang ini bagian TA plus, ya. Gitu ya, sesuai dengan aturannya. Ya, kalau V kontrol lebih besar V triangular, TA plus yang akan on. Ya. Kemudian untuk yang kaki B adalah minus V kontrol. Kalau minus V kontrol lebih besar daripada V segitiga, maka yang akan kondisi adalah TB plus. Berarti ini bagian TB plus. Ya. Nah, kan kalau minus V kontrolnya lebih kecil daripada V segitiga, berarti ini, ya, sampai sini, atau ini sampai sini, ya. Itu bagian saklar TB min yang akan konduksi, ya. Nah, contoh, ya, dari sini ke sini, ya, ini TB min, ya kan, akan lihat nih TB min, ya, ini juga TB min, ya kan. Sedangkan yang ini adalah TA plus, ya, contoh dari sini sampai sini, ya. Ini V kontrolnya lebih besar daripada segitiga, bahkan TA plus, ya, nih, ya. Sedangkan untuk yang bawah, ya, V kontrolnya lebih kecil, ya, maka berarti TB min, betul, ya. Jadi dari sampai sini yang kondisi TA plus sama TB min, dan seterusnya, ya, dari sini sampai sini yang kondisi TA min sama TB plus, ya. Kemudian yang ini dari sini sampai sini TA plus sama TB min, kemudian gantian TA plus sama TB plus, kemudian TA plus sama TB min, ya, gitu. Yang on, ya, on state-nya, ya. Sedangkan yang konduksi apakah saklarnya atau diodanya itu tergantung pada arusnya, gitu, ya kan, di sini, ya. Ini untuk arus beban rata-rata positif, ya. Ini contoh untuk arus beban rata-rata negatif, ya, begitu. Nah, duty ratio, ya, dan tegangan dari PWM unipolar ini sama dengan PWM bipolar ternyata, ya. D1-nya sebenarnya setengah kali 1 tambah V kontrol dibagi V triangular maksimum, ya. Sedangkan duty ratio kaki B D2 sebenarnya 1 dikurangi duty ratio kaki A atau D1, ya. Dengan outputnya juga sama dengan yang bipolar tadi, yaitu 2D1 min 1 kali VD, ya, atau sama dengan VD per V triangular maksimum kali V kontrol, atau VO sama dengan K dikalikan dengan V kontrol. Jadi tegangan keluaran rata-rata itu merupakan fungsi daripada V kontrol, ya. Dengan
faktor pengali K, ya, sebuah konstanta yang sama dengan VD dibagi dengan V segitiga maksimum, ya. Nah, jadi tegangan rata-ratanya sama, ya, dengan yang bipolar. Nah, cuma ada perbedaannya, ya. Perbedaannya pada ripple, ya, pada ripple-nya, ya. Yang unipolar, ya, PWM unipolar itu, ya, karena dia pakai 2 PWM, ya kan, ya. Yang pertama hasil dari V control, yang kedua hasil dari minus V control, maka frekuensi efektif ini kayak 2 kalinya, ya, gitu. Karena masing-masing kan switching sendiri kan, ya kan, kaki A switching sendiri, ya pakai V control, kaki B switching. Dimatikan dulu mic-nya, masih berlangsung kuliah, ya. Jadi frekuensi switching efektif ini seperti 2 kali yang seperti double, ya. Nah, ini akan mempengaruhi ripple-nya, ya. Ini diberikan grafik yang menunjukkan, ya, besarnya tegangan ripple VR, ya, ini artinya tegangan ripple RMS-nya, ya, sebagai fungsi daripada VO atau tegangan keluaran rata-rata, ya. Jadi VR ini adalah yang sumbu tegak adalah tegangan ripple daripada tegangan keluarannya, ya. Begitu. Jadi nampak bahwasanya, ya, ripple tegangan keluaran daripada metode PWM yang bipolar itu lebih besar. Tuh, ya. Hampir 2 kalinya, ya. Gitu. Ya. Ripple paling besar untuk PWM bipolar itu terjadi pada PO per VD sama dengan 0. Ya. Sedangkan untuk unipolar itu pada PO per VD sama dengan minus setengah dan plus setengah. Tapi dari sini yang paling penting adalah bahwasanya ripple tegangan keluaran yang dihasilkan, ya, dengan menggunakan PWM unipolar itu lebih kecil, ya, berarti lebih halus, ya, lebih mulus, ya, tegangan keluaran yang dihasilkan dengan menggunakan metode switching PWM unipolar itu lebih halus dibandingkan dengan menggunakan PWM bipolar, ya. Ripple-nya lebih kecil, ya, yang menggunakan unipolar, ya, untuk frekuensi switching yang sama, ya. Nah, dari sini ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil, ya. Yang pertama, tegangan output rata-rata dari kedua metode ini sama, ya, yaitu VO berubah secara linear terhadap V control tadi, ya, sama. Kemudian metode PWM unipolar menghasilkan tegangan keluaran dengan ripple yang lebih kecil, ya, dibandingkan metode PWM bipolar, ya. Baik, ini adalah kesimpulan daripada full bridge converter, ya. Jadi kita sudah bahas sampai sini 5 tipe DC-DC converter DC ke DC lagi, ya. Kalau pada buck converter, ya, kita bisa dapatkan tegangan, ya, maksimumnya sama dengan tegangan masukan, ya, minimumnya 0, ya. Sedangkan polaritasnya positif, ya. Kalau pada boost converter kita bisa dapatkan tegangan minimal sama dengan tegangan masukan, maksimalnya tak hingga, ya. Lalu dengan buck boost converter, ya, dan choke converter, ya, kita bisa dapatkan tegangan yang lebih rendah, ya, daripada tegangan masukan, ya, atau lebih tinggi, ya, daripada tegangan masukan, ya, pada konverter yang sama untuk buck boost dan choke converter. Cuma polaritasnya tetap positif, ya, gitu. Nah, pada
full bridge converter, ya, kita bisa dapatkan tegangan keluaran, ya, yang di samping tegang nilainya bisa dikontrol berubah-ubah, juga polaritasnya. Adapun besarnya nilainya, ya, kita kembalikan ke persamaan tegangan outputnya nih, ya, 2D1 minus 1 kali VD. Ya, nah coba tolong dihitung berapakah VO maksimal, ya, dan berapa pula VO minimumnya. Halo, masih ikut kuliah? Masih ngikutin? Masih pada ngikutin kuliah? Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Nah, coba, ya, Nandiko, ya, dari sini, ya, tadi kan saya bilang ya kalau buck converter itu maksimumnya sama dengan tegangan masukan atau VD, minimumnya 0. Tapi satu polaritas positif, ya. Kalau boost converter itu minimumnya sama dengan tegangan masukan, kan boost makin gede kan, maksimumnya tak hingga. Tapi juga satu polaritas positif, ya. Kalau buck boost dan choke converter itu minimumnya 0, ya kan, waktu modenya mode buck converter step down, maksimumnya tak hingga ketika bekerja pada mode step up atau boost converter, ya. Jadi antara 0 sama tak hingga tapi satu polaritas plus, ya. Nah, untuk full bridge converter, ya, berapa nih atau apa nih ininya batasnya, ya, batas tegangan keluarannya. Persamaannya adalah ini, PO sama dengan 2D1 dikurangi 1 kali VD. Nah, coba tolong di analisis, ya, dihitung berapa VO minimum dan berapa VO maksimumnya. Dari persamaan ini, VO sama dengan 2D1 min 1 kali PD. Bisa, Nandiko? Coba dihitung, dianalisis. Coba ya. Kalau D1-nya 0, ini ya samanya. PO-nya berapa? Kalau D1 0, maka PO sama dengan 0 min 1 min 1 kali VD min VD. Min VD ya, 0-nya. Kalau D-nya D1 0, maka PO sama dengan minus VD. Ya. Karena kalau D1-nya 1, maka PO sama dengan 2 kali 1 2 minus 1 2 minus 1 adalah 1 kali VD sama VD. Jadi antara minus VD sama plus VD, ya. Jadi nilai besarannya maksimum sama dengan tegangan masukannya, ya, minimum 0, tetapi polaritasnya bisa plus bisa minus. Ya, ini yang membedakan antara full bridge, ya, converter dengan konverter yang sebelum ini dibahas, ya.
Nah, ini perbandingan konverter ya. Kelima tipe konverter itu dari sisi switch utilization-nya ya. Pemanfaatan switch-nya ya. Kalau PT adalah rating daya saklar, dengan PO adalah daya keluaran konverter, maka ini perbandingan kelima jenis konverter ya, gitu. Buck converter dan boost converter ya, ini buck yang ini step down, boost yang ini ya, terhadap D ya, nilai pemanfaatan saklarnya atau switch utilization-nya itu paling bagus kalau VO-nya sama dengan VD itu 1 ya. Ini step up converter, step buck boost converter ya, itu paling bagus ya kalau D-nya 0 yang akan menghasilkan VO sama dengan VD ya, paling bagus ini ya, berarti rating daya saklarnya terpakai semua. Makin besar D-nya makin kurang bagus ya. Baliknya dengan boost buck converter ya, step down ya, pemanfaatan saklarnya lebih bagus, itu mendekati D sama dengan 1 ya. Jadi step up dan step down, buck dan boost converter itu termasuk konverter DC-DC yang efisien ya. Sedangkan buck boost ya, choke sama full bridge converter itu nilai pemanfaatan saklarnya jelek ya, di bawah 0,5 di bawah 0,4 bahkan ya, begitu ya. Buck boost sama choke converter itu ya maksimum cuma 0,25, itu pada D sama dengan 0,5, D setengah ya. Di luar D setengah lebih jelek lagi ya, begitu. Demikian pula dengan full bridge converter ya, itu juga maksimumnya 0,25 ya. Cuma kalau pada full bridge ada 2D ya yang maksimum, yaitu pada D sama 0 sama D sama dengan 1 ya. Nah, ini adalah rangkaian ganti ya, membandingkan topologi dari setiap jenis DC-DC converter. Yang ini adalah step down converter, buck converter, ini adalah step up atau boost converter. Yang C adalah buck boost converter, yang D adalah choke converter, kemudian yang ini adalah full bridge converter ya. Jadi inputnya diwakili oleh sebuah sumber tegangan VD ya dari kapasitor, outputnya diwakili oleh sebuah sumber arus IO dari induktor ya. Lihat ya, jadi dengan penempatan atau posisi saklar dan dioda ya, kita mendapatkan beragam DC-DC converter gitu ya. Nah, dari sini ada beberapa kesimpulan yang lain ya. Yang pertama dari sisi switch utilization-nya ya, kemanfaatan saklarnya itu yang terbaik adalah buck dan boost converter ya. Kemudian kalau diperlukan tegangan lebih tinggi dan lebih rendah sekaligus ya, bisa buck boost, maka pakai buck boost converter atau choke converter ya. Sedangkan untuk full bridge converter itu sebaiknya hanya digunakan jika diperlukan operasi 4 kuadran ya kan, karena lebih banyak komponen yang dipakai dan lebih rumit PWM-nya ya. Jadi kalau masih bisa menggunakan buck atau boost converter ya, maka nggak usah pakai full bridge converter ya. Full bridge converter ini hanya dipakai kalau diperlukan operasi 4 kuadran, misalkan untuk kontrol motor DC. Demikian untuk hari ini kuliah kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang kurang jelas.
Ada? Direkam ya ini? Ada yang rekam tadi? Halo? Ada, Pak. Ada ya? Itu tolong di-share ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang berapa orang yang hadir? Semuanya yang hadir ada 7. Siapa yang nggak datang nih? Rehan ada, Nandiko, Sahrul, Rizal, Angga, Agamas, Trihandoko. Satu orang nggak datang ya? Kan 8 semuanya ya. Kita absen dulu ya. Tadi Marzuki baru keluar dia, Pak. Oh, tadi ada Marzuki? Ada. Ada ya. Berarti ada semua ya? Ada semua. Oke. Oke, kalau gitu belum di absen ya. Absen dulu. Ya ntar saya absen aja lah.